Assalamualaikum guys. Akhir-akhir ini makin sibuk aja ya. Masalah tugasnya makin numpuk, rapat organisasi, bolak-balik Zoom, dan kesibukan lainnya. Rasanya tiap hari beban kita terus bertambah. Tapi sayangnya semangat kita malah makin lemah. Entah itu karena terlalu malas, menunda-nunda tugas, atau karena pusing mikirin kerjaan seberat hartanya korun. Pengen banget bisa rebahan dengan tenang. Intinya pengen istirahat aja deh. Selain kesibukan yang datang tak diundang dan pulang harus diantar, aka harus dikumpulkan, masalah-masalah kehidupan lainnya ikutan nimbrung entah dari mana. Gak paham apa ya, udah capek persoalan perkuliahan, ada aja masalah. Contohnya nih, orang tua yang gak paham kalau anaknya sibuk. Sampai terkadang kita terpaksa harus naikin nada 1 oktav. Jaringan yang gak jarang jadi musuh. Jadi pengen pindah ke Korea. Pengen sambat mulu bawaannya. Tapi bentar deh. Kayaknya sikapku ada yang gak bener nih. Aku pernah denger nih ya, dari Ustadz Umar Mita, beliau bilang kalau kualitas hidup seseorang berbanding lurus dengan kualitas ucapannya. Karena apa? Ucapan itu konsekuensinya gak cuma di dunia aja, tapi tuh di akhirat, bukan to the bone ya teman-teman. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk berkata baik. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Coba kita sama-sama cek. Ayat tersebut memiliki arti, ucapkanlah perkataan yang baik-baik pada manusia. Tapi teman-teman tahu gak sih? Sebenarnya ucapan kita gak cuma berpengaruh ke manusia aja, tapi seluruh alam. Masya Allah. Contohnya nih, tanaman yang dikasih perhatian khusus dengan ucapan sebaik ucapan kita pada pacar, ternyata buahnya jauh lebih manis daripada tanaman yang diberi ucapan seburuk ucapan kita pada mantan. Tapi gak boleh pacaran ya. Nah, kalau tanaman aja jadi berbuah manis jika diberi ucapan baik, apalagi manusia. Dan muncul suatu pertanyaan. Kepada siapa sih seharusnya kita berkata baik? Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ucapan-ucapan kita tentang Allah malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka dikarenakan kurang pahamnya kita, atau karena Allah gak ridho sama apa yang lisan kita ucapkan. Yang kedua, kepada ibu dan ayah kita. Astagfirullah, ini nih yang sering banget terlupa saat kita terlena dengan tugas-tugas yang menggunung. Padahal ya, kalau diinget-inget, dulu banget pas masih bocil, pertanyaan kita yang gak penting, yang receh banget, masih mereka sempatkan untuk jawab. Lah, kita? Belum lagi saat ayah kita memberi nasihat. Rasanya kita paham semua tentang dunia, tahu segalanya, sampai gak sadar kita abaikan nasihatnya. Dan yang lebih parah lagi, keluar dari lisan kita perkataan yang menyakiti hatinya. Jadi teman-teman, ketika ada perbedaan pendapat atau pertentangan, hal itu tidak menjadikan orang tua kita atau orang lain tidak berhak mendapat ucapan yang baik dari kita. Dan yang ketiga, orang-orang terdekat kita. Saudara, keluarga, kakek, nenek, suami. Belum bersuami ya? Nah, jadi gak jarang kita berkata yang kurang baik pada orang yang dekat, tapi berkata baik di depan orang yang jauh. Dan yang keempat, orang yang beriman. Secara orang yang beriman kan saudara kita ya. Selanjutnya yang kelima, yaitu orang yang bermaksiat. Lah, kok bisa? Ya bisa dong.
Indahnya Islam itu ya gitu. Orang yang bermaksiat pun berhak memperoleh perkataan yang baik. Coba kita cek dalam Al-Quran. Allah nggak pernah tuh mention wahai para pendosa, tapi Allah mengatakan hai orang yang melampaui batas. Biar nggak sakit hati orang-orang yang mendengar atau membacanya. Karena memang ucapan yang baik aja belum tentu diterima baik oleh orang lain, apalagi ucapan yang buruk. Subhanallah. Dan yang terakhir yaitu fakir miskin. Miskin lagi papa bukan berarti menjadikan mereka berhak direndahkan dan berhak mendapat perlakuan serta perkataan buruk. Memuliakan fakir miskin itu sama saja dengan memuliakan agama Allah. Setelah dipikir-pikir, apa jangan-jangan masalah hidup kita terasa berat gara-gara sambat mulu ya? Atau ada ucapan yang gak baik ya selama ini? Astagfirullah. Ternyata teman-teman, berkata baik itu merupakan salah satu bentuk investasi kita menuju surga. Karena banyak dari penghuni neraka yang terjerumus ke dalamnya dikarenakan lisannya. Setan nih ya, produktif banget kalau masalah keburukan. Salah satu jalur paling produktif bagi setan yaitu mulut. Dari mulut jadi musuh, dari mulut jadi debat tak berhingga. Jangan lupa juga teman-teman, kita hidup bukan dengan prinsip YOLO, you only live once. Ada kehidupan yang lebih panjang setelah dunia. Jangan sampai hisab buruk kita makin berat karena lisan kita gak bisa dijaga. Kalau kita belum bisa berkata baik, sebaiknya diam agar mendatangkan manfaat. Jangan lupa juga, perkataan yang baik itu adalah doa yang diaminkan para malaikat. Nah, jadi aku pengen berdoa semoga aku, kita, teman-teman semua bisa lebih memahami Al-Quran yang Masya Allah memiliki segala solusi dari semua masalah kehidupan kita. Untuk kita semua, selamat dan semangat belajar jadi baik. Wassalamualaikum.